Udah? Belum tampil, Bu, share-nya. Enggak. Oh, udah dikirim sama saya hostnya, sorry. Saya lagi nunggu. Bentar Sudah ya. bisa, Bu. Sudah bisa Oke, share-nya. sebentar. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, Sudah, yuk. Bu. Kita lanjut yuk. Jadi tadi kita lagi membahas ini nih, honeycomb ini. Jadi tadi katanya segregasi. Ada lagi? Karena apa kira-kira? Pemadatannya terlalu lama, Bu. Iya, segregasi biasanya akibat pengadatan yang lama. Apalagi? Yuk, saya pengen dengar suara cewek nih, mana masa suara saya aja? Hmm? Kan ceritanya mau forensik katanya. Yuk, kenapa lagi ya? Kalian lihat deh di sini. Itu kan wajar nggak sih kalau beton tuh begitu nggak sih? Enggak kan? Itu kan artinya kan tidak sempurna ya. Kalau kamu lihat tidak sempurnanya secara kasat mata apa yang terlihat? Kalau yang bagusnya kan seperti ini ya, ya nggak? Ya, Bu. Artinya di sini kenapa? Berarti pastanya, mortarnya kurang, benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya kan? Jadi betul tadi ada agregasi, tapi bisa jadi juga memang apa pastanya kurang, gitulah ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kira-kira nih kalau kamu dapat keadaan seperti ini, diperbaikinya bagaimana ya? Kalian sarankan apa yang dilakukan? Karena pengen dipertahankan ceritanya, karena nggak banyak. Kan bagaimanapun juga yang kita perbaiki itu, kita lihat ya, kehancurannya atau kerusakannya dominan nggak gitu, ya kan? Nah, kalau seperti ini nih, dua gambar ini, kira-kira apa yang kalian lakukan? Di plester, Bu. Di plester, menurut kamu, kalau yang gambar sebelah kiri ini ya, apakah kamu lihat dia rongganya, lubang-lubangnya hanya di permukaan aja, apa mungkin sampai ke dalam? Sampai ke dalam kan. Mungkin sampai ke Ke dalam. dalam Apa juga sih. kamu Iya. tanpa itu aja bisa menutupi lubang-lubang yang di dalam? Kalau plester aja enggak, Bu. Jadi diapakan dong? Di grouting, Bu. Di growting, oke? Karena kita tahu growting itu dia istilah growting itu pasti kita tutup, kita semprotkan dengan high pressure, dengan tekanan tinggi. Dan biasanya juga dia pakai aditif di mana walaupun lagi segarnya dia encer, namun setelah dia bekerja, setelah setting time, itu dia akan menguap aditifnya. Dia akan mengeras. Dan biasanya kalau ngedesain growting itu diharapkan mutunya at least menyamai tapi harus lebih tinggi ya dengan beton sekelilingnya. Oke, jadi harus di growting ya, nggak cukup dengan di plaster ya. Oke, nah udah gitu setelah selesai untuk quality controlnya kalian bisa cek juga nanti kalau sudah keras apakah dia lagi jangankan lagi keras lagi fresh juga kamu bisa cek ya itu biasanya kalau dia lebar banyak kita pasang seperti cup tenaunya itu sedotan tahu sedotan ya sedotan kamu minum ya ya bentuknya kayak gitu tapi biasanya tingginya panjangnya paling 3 sampai 5 cm ya itu jadi ada kayak ada selang growting tuh udah gitu kita tancep-tancepin di permukaan betonnya. Jadi nanti ada silang growthingnya itu dia kalau kita semprot dengan tinggi, kalau dia muncrat keluar dari cup-cup itu, oh berarti di situ sudah penuh. Kalau belum, belum. Itu salah satunya. Atau bisa juga yang canggih pakai sensor. Oke, okay? Ya, lanjut ya. Udah gitu. Oke. Nah, jadi di buku yang handbook tadi, handbook untuk forensik, dia tuh cara kerjanya begini. Jadi dia setelah lihat dia dapatkan, oh ini kerusakannya. Tuh dia foto, tuh dia perhatikan secara visual, tuh dia membuat hipotesis. Praduga gitu ya. Kenapa kejadiannya
Itu jadi harus bagaimana gitu ya. Nah, di sini tadi kerusakan tadi kerennya orang bilangnya honeycomb ya. Nah, ini bisa aja honeycomb itu disebabkan oleh kesalahan detailing perkuatan ya, atau disebabkan oleh kurangnya material agat halus yang tadi kita katakan ya. Jadi campuran mortarnya kurang. Lalu disebabkan oleh kebocoran bekesting, bisa jadi bekestingnya kurang rapet atau misalnya ada lubang-lubang gitu loh ya. Akhirnya mortarnya cairan-cairannya hilang, bocor ya. Nah, udah gitu pemadatan yang tidak memadai, lalu terik permukaan beton. Jadi yaitu kayak tadi susut rangkak tadi ya, bisa juga mengakibatkan honeycomb. Cuma biasanya kalau susut rangkak enggak separah itu. Oke ya. Ini kira-kira yang hipotesis yang jadi hipotesis itu praduga-praduga, ada beberapa praduga. Nah, setelah itu kamu lihat yang punya kamu, kerusakan yang kamu lihat itu termasuk yang mana. Nah, kalau di sini dikatakan ya, yang gambar yang tadi ini dia bilang adalah kerusakannya diakibatkan oleh 1.3, yaitu nih, disebabkan kebocoran bekesing selama konstruksi. Jadi, sorry saya tadi nggak katakan dari handbook itu, handbook sendiri rujukan dari buku atau paper yang saya rujuk, dia itu mengambil dari suatu, bangunan yang rusak, begitu dia katakan bahwa ternyata kerusakannya itu 1.3 ini, kebocoran bekesting. Ya. Nah, udah gitu, nah jadi pengujiannya apa yang bisa dilakukan? Nah, kita bisa meng-scan rongga pada elemen betul menggunakan ground penetrating radar. Seperti tadi saya katakan, jadi artinya kalau tadi kan secara visual kita bisa lihat tuh permukaannya, tapi kan kita nggak tahu sampai dalam apa enggak. Walaupun kalau saya sih berpikirnya tadi yang sebelah kiri tuh ya, yang honeycomb yang tadi ini udah pastilah ini pasti ke dalam nih. Nah, cuma seberapa parahnya kita pakai cara scanning. Oke. Halo yang orang-orang yang udah pernah di lapangan, apakah pernah melakukan pengujian rongga atau honeycomb pada beton pakai scanning? Barangkali udah ada yang pernah lakukan? Share dong. Udah belum? Ada yang udah kerja? Belum pernah, Bu. Oh, belum. Oke. Ya udah. Yuk. Selanjutnya kita beralih kepada beton keras ya. Pertama kali delaminasi. Tadi apa kita bilang delaminasi itu terkelupas tapi dia tidak terlalu tebal. Ya, nih paling 2 sampai 5 mili. Nih seperti ini ya. Atau tadi kita bilang salah satu ini seperti ini ya. Dia terkelupas karena apa? Dia ada evaporasi dari bawah ya atau kayak tadi pop out tadi juga ya. Nah, tapi seperti lihat nih dia cuma lapisan seperti tipis ya, seperti lapisan kertas tapi tebal gitu ya. Dia seperti ini. Artinya kalau kita lihat ini, kalau secara singkat sih tidak begitu mempengaruhi daripada kapasitas struktur, ya kan? Ya, karena kita bisa lakukan lagi dan kalau kita lihat di sini kan dia cuma sebatas pada bagian selimut beton. Oke. Nah, ini yang tadi saya sudah katakan. Oke. Juga di sini katakan delaminasi ini juga bisa jadi karena adanya korosi tulangan. Tapi kalau kita lihat sih, kalau setipis ini sih enggak ya. Cuma dia bilang kalau tebal itu bisa karena tulangan. Oke. Nah, itu hipotesisnya apa nih delaminasi? Delaminasi yang disebabkan oleh udara dan air yang terperangkap di bawah lapisan mortar atas bisa jadi disebabkan oleh tegangan akibat korosi tulangan. Nah, cuma di sini kelihatannya dia delaminasinya katanya ada tulangan di dalamnya. Nah, untuk mengetahuinya dideteksi dengan mengetuk permukaan suara berlubang. Jadi biasanya kalau misalnya ada di dalam, dia terdengar suaranya kosong gitu ya. Kayak apa kita mukul-mukul ya dinding ya, terdeteksi aja cukup sederhana. Scaling, kita tahu scaling juga sama pada beton keras, tapi dia apa tadi? Dia agak tebal, ya, agak tebal antara 2 sampai 10 mm kedalamannya, ya. Nah, oleh karena itu dia bisa jadi kalau 2 sampai 10 sih belum sampai ini ya, belum sampai ke struktur ya. Nah, cuma bisa jadi dia sudah terlihat agregatnya.
Kalau tadi delaminasi kita nggak melihat agregat ya, seakan-akan dia cuma pasta aja. Tapi kalau scaling bisa jadi sudah ada agregatnya. Artinya karena dia sudah 10 mili itu udah sampai ke selimut beton ya. Seperti itu kira-kira. Oke. Ini scaling tuh kayak begini nih. Nah, ini kan terlihat tuh agregat. Kalau tadi kan enggak ya. Kalau tadi kan kalau kalian lihat nih, tuh. Ini kan enggak ya artinya tidak begitu terlihat. Kalau di sini istilahnya parsir atau batu-batu kecil dia udah terlihat. Ini scaling. Oke. Nah, udah gitu dia hipotesisnya apa? Penskalaan itu hampir sama scaling lah ya istilahnya ya. Disebabkan oleh, nah ini biasanya di negara yang ada salju, ada summer, ini sering terjadi. Jadi kalau kita di Indonesia bisa dikatakan jarang terjadi ya. Jadi kita tidak akan bahas terlalu dalam tentang ini ya. Nah, ini selanjutnya adalah spalling. Nah, ini yang sering kita lihat. Kalau spalling itu dia tebal, malah bisa jadi sampai ke beton inti. Seperti halnya ini dia sampai ke tulangan. Nah, ini yang kalian tahu nih biasanya penyebabnya apa aja ya? Yuk, mangga silakan. Penyebabnya biasanya apa aja nih? Mengakibatkan spalling. Spalling itu dia tebal ya, setidaknya sampai ketebalan selimut beton. Apalagi kalau tulangan udah kelihatan dan udah gitu dia tidak ketebalan delaminasinya tidak merata seperti halnya tadi scaling atau delaminasi. Tapi di sini dia 3 dimensi jadi cangkung cembung gitu lah ya. Jadi terlepasnya gitu ya. Dan biasanya juga prosesnya kalau di kolom dia muncrat gitu ya, terlempar gitu ya. Kalau misalnya pas ada suatu beban tuh langsung dia terlempar gitu intinya seperti itu. Kira-kira kenapa ya? Yuk coba hipotesis kalian gimana nih? Spalling itu gara-gara apa ya? Silakan mangga. Saya minta 3 orang aja. Yuk silakan. Halo, saya pengen yang belum bicara nih. Bicara dong. Karena korosi tulangan, Bu. Karena korosi tulangan. Bisa, apalagi, tapi kalau karena korosi tulangan, berarti spallingnya terjadinya udah long time ya. Jadi maksudnya si elemen strukturnya sudah bekerja, udah jadi lama ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Mau coba jawab, Bu? Perasaan banyak deh. Dan siapa ini? Silahkan mangga, Mungkin siapa yang bicara? agregatnya yang terlalu besar, Bu, atau mungkin jarak tulangan yang terlalu rapat. Tulangan terlalu rapat. Tulangan terlalu rapat. Kalau tulangan terlalu rapat berarti kan istilahnya saat pengecoran maksud kamu agregat besarnya nggak masuk gitu ya? Iya, Bu. Gitu. Jadi hanya di Heeh. bagian dalamnya. Namun kan pastanya masuk, bener nggak? Pastanya kan masuk ya? Ah, iya. Heeh. Ada lagi, Aruni menurut kamu gimana Aruni? Ya Bu, kalau menurut saya sama kayak tadi kondisi tulangan yang disebabkan oleh karbonasi. Nggak, suaranya pecah-pecah kamu? Gimana Aruni? Iya Bu, kalau menurut saya juga bisa karena karbonasi, terus menyebabkan korosi tulangan, sehingga betonnya retak dan spalling. Oke. Tuh kalau Evi gimana Vi? Kalau menurut kamu gimana Vi? Itu Bu, overload. Overload, oke. Iya. LH itu siapa ya? LH tulisannya. LH itu siapa? Ada? Di sini ada sih. Hilman Aulia. Ada nggak? Halo? Nggak ada Hilman? Monitornya ditinggal kali ya. Oke ya. Jadi di sini dikatakan bahwa spalling itu karena dia tebal,
bisa dikatakan dia selimut betonnya habis, maksudnya setebal selimut beton, artinya dia kena dengan tulangan. Kalau udah sampai ke tulangan, berarti dia artinya sudah ke beton inti. Artinya, kalau spoilingnya cukup besar, dia sangat mempengaruhi kapasitas daripada empat penampang tersebut. Dan ini nggak bisa main-main kita memperbaikinya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Kita lihat ya di sini hipotesisnya apa aja. Kalau kata handbook, ini dia bisa jadi karena panas saking panasnya beton. Mungkin diakibatkan adanya kebakaran. Jadi kebakaran bisa mengakibatkan spalling. Oke? Lalu tadi sudah dikatakan karena bisa jadi tulangannya korosi. Itu juga bisa ada reaksi alkali. Berarti lingkungan ya. Itu ada juga korosi dari ini hampir sama lah ya sebenarnya. Cuma kalau yang tadi ini akibat tulangan korosinya, kalau ini akibat barang lain lah ya. Itu tadi impact loading sama dengan loading. Jadi kira-kira ada 3 macam, ada 5 ya. Nah, di sini ini dikatakan ya. Nah, di sini ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Di sini dia kondisinya ini. Nih, misalkan kalau yang fire itu 4.1 ini karena kepanasan. Kalau adanya tulangan ya, itu karena yang ini nih 4.2 hipotesisnya. Tapi kalau misalnya dia ada rusting itu korosi ya, itu akibatnya diakibatkan 42 korosi tulangan atau 44. Ini juga sama, ada suatu material yang bikin dia korosi. Tuh ini juga ada apa? Ini ada retak yang propagate, jadi maksudnya menjalar, ya. Itu bisa diakibatkan oleh apa? Ini akibat adanya korosi tulangan nih, yang ini. Bisa juga 43 apa? Ada reaksi, ada alkali silika, lalu ada 45 nih, ada loading. Itu juga bisa mengakibatkan propagation atau penyaluran atau perambatan retak, ya. Nah, udah gitu di sini juga yang ini kita kurang jelas lah ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ingin nanti untuk proyek kalian dihipotesis seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pop outs. Pop outs itu ini kalian pernah lihat nggak sih permukaan beton yang kayak begini? Suka lihat? Enggak, Bu. Nah ya. Nah, ini juga penyebabnya itu juga biasanya kita lihat ya, penyebabnya ada, ini bukan. Nah, ini penyebabnya biasanya dia ada expansion agregat. Jadi agregatnya sebetulnya kurang merata lah ya. Tuh ada serangan alkali juga. Tuh biasanya ini nih, biasanya kalau kita ngecor, ya udah gitu si penampang backcastingnya, permukaan backcastingnya, misalnya bekas ya atau bekas gergaji segala macam itu nggak dibersihkan, itu akan permukaan nanti akan akan terbentuk pot outs. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita di coloring ya, di coloring with texture. Jadi berubah warna juga ada tekstur berubah ya. Nah, di sini dikatakan semua jenis endapan permukaan, ya. Aduh, tuh dari kerusakan dapat berasal dari zat tepung kering dan lainnya. Sebentar kita lihat ya. Jadi intinya ini adalah berubah warna ya, berubah warna. Dan ini adalah hipotesisnya bisa jadi karena dia debu ya pada permukaan atau kotoran ya. Udah gitu, ini juga sama. Ada apa zat yang asam. Nah, ini juga dia kayak apa namanya? Kayak meluruk yang kemarin saya bilang ya. Jadi karena dia ada sulfat ya dan yang lainnya. Ini kira-kira seperti itu. Ini apa lagi? Di coloring. Nah, ini rata-rata karena korosi. Oke. Ini hipotesisnya mungkin kalian bisa baca lah ini ya. Nah, ini di coloring yang lain. Kalau tadi tentang korosi segala macam, ini diakibatkan hal yang lain. Nah, ini cracking yang tadi pattern, yang tadi kita sudah bahas. Ini retaknya di mana-mana, akibat apanya. Dikatakan di sini lebar retaknya terbuka lebar. Udah gitu biasanya kalau seperti ini ya,
Kalau dia akibat akibat beban overload, itu nggak akan mungkin begini, pasti udah hancur duluan. Ini biasanya kalau overload, dia berarti udah takes time, udah lama banget bebannya tuh overload. Tapi dikit, semakin lama semakin tinggi, sampai penyebaran bebannya kemana-mana. Tapi ini biasanya oleh karena keringkungan, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kebanyakan adalah karena lingkungan, seperti tadi saya katakan. Ini yang tadi saya sudah bahas sih, supaya kita nggak berulang lah ya. Oke. Ini yang tadi saya bilang, yang tadi ini lentur, yang ini lentur geser, yang parah itu yang pinggir-pinggir sini, itu adalah yang geser yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau ini deformasi, dia biasanya melendut atau torsi ya. Tapi kita tidak berharap itu terjadi ya, karena biasanya jadi riskan banget ke struktur kita ya kalau sudah deformasi terjadi. Kira-kira itu. Ada yang mau dibahas sebelum kita lanjutkan? Tidak, saya. Oke, selanjutnya. Tadi kita sudah berbicara mengenai kerusakan secara visual. Ya. Dan akhirnya tadi terakhir kita lihat bahwa secara visual tapi dia melendut. Artinya elemen strukturnya, ya kita tidak berharap struktur bangunannya melendut semua ya. Elemen strukturnya dia ada mengalami lendutan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian forensik ya, ternyata keadaannya seperti itu, kalian bukan melihat hanya kerusakan permukaan atau kayak tadi honeycomb agak ke dalam atau tadi ada korosi pada tulangan akhirnya nyebar keluar, tapi adalah elemen struktur keseluruhan. Misalnya kamu lihat misalnya ada kejadian ya beberapa tahun lalu salah satu bank negara di Bandung, dia lantainya melendut, terlihat ya. Ternyata pas diinvestigasi gara-gara apa? Itu lantai tersebut asalnya ruang kantor. Ruang kantor itu berarti cuma ada meja, orang-orang, kursi cuma gitu. Ternyata dijadikan gudang. Jadi file-file, lemari-lemari besi seperti itu dan bertahun. Akhirnya terasa bahwa dia melendut lantainya. Nah, itu bagaimana kita tahu seberapa besar dampak daripada lentutan tersebut ke elemen struktur lantai tersebut, ke lantai platnya, mau ke balok yang menerimanya, walaupun nanti dampaknya kolomnya atau keseluruhan gedung tersebut. Ya, jadi kita sudah mulai ke struktur ya. Kalau tadi kita baru elemen-elemennya saja. Kita lihat ya. Ini saya akan presentasikan, akan memperlihatkan bagaimana caranya kalian melakukan pengujian untuk mengetahui berapa landutan yang terjadi dan dampaknya kenapa, bagaimana. Oke, kita lihat ya. Ini dilakukan secara eksperimental, maksudnya di gedung tersebut yang mengalami kerusakan tersebut. Ya, kita lihat ya. Saya share screen ya. Nih, ya. Kita namakan dengan loading test. Jadi kita akan melakukan loading test ya. Nah, biasanya kalau di gedung saat kita baru selesai membuat gedung, konstruksi bangunan gedung, kita jarang ya, rasanya nggak pernah dengar deh. Ada dilakukan loading test pada gedung tersebut hanya untuk mengukur atau mengetahui kapasitas daripada gedung itu secara aktual. Itu biasanya tidak dilakukan. Dilakukan
apabila ada kerusakan terlihat secara visual dan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu apa? Salah satu tadi kalau secara visual misalnya melendut. Yang kedua adalah kalau kamu berjalan, dia bergema. Tung, tung gitu. Saya pernah ya, berapa tahun lalu, ada rumah, ironisnya cuma rumah 2 lantai, cuma ironisnya yang punya rumah adalah orang yang punya pabrik keramik besar di Indonesia. Heran ya, harusnya kan ditangani, didesain, dan kontraktornya juga orang hebat, bener nggak? Nah, tapi ternyata pas mereka udah selesai membangun rumah, belum dihuni, mereka anak-anaknya baru datang main-main ke lantai 2, itu kalau anak-anaknya berlari di lantai 2, itu orang yang di bawah tuh mendengar ada dentuman. Duk, duk, duk. Seakan-akan ya nggak nyaman aja gitu terasanya seperti itu. Nah, ternyata setelah kami waktu itu juga sama berapa orang ya saya ajak ya mahasiswa ke sana untuk melakukan investigasi langsung sana apa yang terjadi. Ternyata betul melandut ya. Setelah diperhatikan melandut ternyata memang strukturnya juga nggak benar pemodelannya. Artinya balok entah di mana, kolom di mana, banyak sesuatu yang tidak simetris tapi tidak diantisipasi oleh desain struktur yang memadai. Ya, jadi hati-hati ya, kamu jangan yakin, oh ini ya punyanya orang oke nih, kaya besar, belum tentu dia bangunannya benar atau dia berikan ke orang yang menanganinya cukup baik ya. Nah itu kita akan melakukan, kalau sudah gitu kita akan melakukan semua tes-tes ya secara visual sudah jelas seperti biasa. Lalu kalau kayak tadi tuh dengan karena dia beberapa lantai dengan detakan kaki kita aja sudah terdengar. Ya, jadi sama seperti halnya kamu lompat-lompat di atas lantai kayu. Kalau dia tipis kan kedengaran sekali ya dentumannya ya. Nah, tapi ini beton. Kalau beton jarang ya kita ini kita fokus, kita akan melakukan namanya kita melakukan loading test pengujian. Di sini dikatakan kenapa ya biasanya kita lakukan loading test? Satu, untuk memastikan kekuatan struktur existing apabila terdapat defleksi atau keretakan yang tadi saya jelaskan. Oh, satu lagi. Jadi di mana dong biasanya loading test kita lakukan untuk bangunan baru? Itu biasanya dan pastinya dilakukan pada struktur-struktur bangunan atau infrastruktur jembatan. Itu biasanya dilakukan. Dia pengujiannya lain sama gedung. Mereka biasanya dilakukan dengan truk ya. Nanti kalau misalnya kamu tertarik pengen lihat kayak apa, kalau ada waktu nanti saya perlihatkan. Tapi sekarang kita fokus ke gedung, oke ya. Jadi ini tadi saya sudah katakan kalau secara visual kita lihat ada defleksi, landutan, atau ada retak-retak ya. Nah, kebetulan yang saya katakan yang bank itu kemarin, dia kebetulan plafonnya dia expose. Jadi terlihat si plat sama baloknya melandut itu terlihat. Kalau tidak expose mungkin nggak begitu terlihat ya. Oke, karena kalau misalnya dari permukaan atas yang pas kaki kita menginjak di situ melandut, wah itu udah kacau. Itu udah gede banget berarti ya landutannya ya. Nah, oke, yang kedua dugaan kekurangan kapasitas struktur dalam menahan beban. Ya. Ini yang tadi saya katakan bisa jadi yang tadi yang saya lakukan tadi ya, yang dentuman atau ada suara ganjil ya, itu terlihat berarti dia tidak stabil. Lalu memverifikasi keefektifan perbaikan. Nah, ini juga ini hanya untuk meyakinkan kita aja sejauh apa sih akan kita lakukan perbaikan dan perkuatan. Itu biasanya alasan-alasan kita melakukan loading test pada gedung. Oke. Kita ambil satu contoh ya. Nah, ini adalah metode pengujian, Jadi seperti tadi juga saya sudah katakan sebenarnya kalaupun misalnya akhirnya kita lakukan, ya sama seperti tadi saya katakan kita pengen tahu kalau emang dia landut atau retak, berapa sih yang tersisa. Udah gitu bagaimana cara memperbaikinya. Jadi intinya seperti itulah ya. Ini standar-standar yang umum kita gunakan. Lalu ini adalah jenis loading test ya. Nah, ada yang non-destruktif, ada juga yang destruktif. Tapi kalau destruktif, kita tidak berharap destruktifnya kita mengambil benda uji di tempat-tempat yang kritis, merusak daripada struktur bangunan kita. Oke.
Oke, ini adalah alat-alat yang biasanya digunakan, ya. Nah, kalau di laboratorium, mungkin kalian lihat teman kalian ya kemarin di laboratorium kita, bimbingan saya ada beberapa yang melakukan pengujian ini. Dia lakukan seperti ini kalau di laboratorium. Ini ada beban, namanya load cell. Ini spreader beam itu adalah untuk membagi beban terpusat menjadi beban 2 titik. Artinya kenapa? Untuk menyerupai seperti mendekati kenyataan proses pembebanan aktual. Ini adalah tumpuannya. Oke. Ini beban diberikan dan di bawah ini adalah seperti dial gauge. Dial gauge ini dipasang oleh tumpuannya. Ini namanya LVDT juga. Oh, ini ini bisa dial gauge, bisa LVDT. Fungsinya sama untuk mengukur berapa besarnya landutan yang terjadi selama dia pembebanan. Oke. Nah, ini kita sebut static loading itu adalah bebannya satu arah. Kalau cyclic dia bebannya dua arah. Turun, tekan, tarik. Tekan, tarik. Si loadingnya ini ya, load cell-nya itu turun ke bawah, ditarik ke atas, turun ke bawah, tarik ke atas. Tapi biasanya kalau cyclic dia tidak vertikal, tapi horizontal. Karena apa? Karena beban gempa adalah lateral atau horizontal. Jadi biasanya di sini, bukan di atas ini. Jadi dorong, tarik, didorong, lepas, dorong, lepas. Ini seperti itu. Oke. Nah, ini adalah beban-beban yang biasanya kita lakukan di lapangan. Kalau tadi di laboratorium ya, kalau di lapangan nih, kita bisa menggunakan hydraulic jack. Jadi di sini kita taruh di bawahnya. Ini balok nih, kita taruh hydraulic jack di bawah. Jadi kita pompa dari bawah, kita lihat berapa besarnya. Jadi entar adalah dampaknya adalah kita lihat di sini juga kita langsung menghitung berapa landutan yang terjadi dan berapa besar beban yang kita pompakan ke atas, ya. Nah, ini ada konten air, ya, atau tangki air. Jadi bisa juga misalnya kamu membebani satu lantai itu bisa dibikin seperti ini. Jadi kita bikin kayak bak-bak gitu ya, kita bak-bak, udah gitu kita isi air sedikit-sedikit, misalnya 10 cm. Tuh kamu lihat di bawahnya, dicek ya, kayak tadi ada pengecek kelendutannya berapa besarnya. Ya. Ditambah lagi 5 cm lagi, 5 cm lagi terus sampai lendutan yang sesuai atau bukan sesuai ya, ini kan nguji ya. Berapa sih kapasitasnya sampai lendutan yang diinginkan atau diizinkan? Kan kamu tahu. Seperti kalau baja kamu ngedesain, kamu kan profil baja yang akan yang oke itu adalah memenuhi persyaratan ya profilnya itu. Demikian juga beton. Dia berapa landutan maksimumnya? Jadi biasanya kita pengujian kita harapkan landutannya di bawah maksimum. Kalau ternyata terjadi di atas maksimum berarti betul dia sudah melewati atau sudah tidak aman ya. Tapi ini kembali ini adalah cara simulasi bukan simulasi ya kenyataannya ya bentuk beban yang kita berikan. Jadi kita bisa bikin bak-bak air seperti ini atau kamu ada tangki-tangki air, kontainer-kontainer di satu kontainer itu berapa beratnya. Oke. Nah, kalau ini pakai pelat-pelat baja ya. Oh, pelat baja itu satu biji berapa? Jadi pokoknya disebar merata. Ini bentuk-bentuk beban. Jadi kalau tadi kalau di laboratorium pakai loading namanya load cell ya. Kalau di lapangan dia seperti ini. Kalau di jembatan pakai mobil truk. Oke. Nah, ini adalah alat-alat yang kita untuk membaca semua tadi alat yang kita pasang, misalnya dial gauge atau strain gauge dan lainnya. Ini namanya ada portable data logger. Jadi dari sini kita masukkan slot-slotnya. Nanti kabel ini dipasang, disambungkan ke alat-alat kita, ya. Nanti yang keluar itu lihat dari komputer keluar. Oh, bebannya berapa, deformasinya berapa. Jadi ini mah cuma alat aja. Seperti itu, intinya seperti itu. Atau
step-step bagaimana kita menguji pasang rangka bak-bak pengujiannya. Udah gitu kita pasang transducer itu tadi yang untuk mengukur berapa deformasi ya. Lalu pemasangan seluruh titik-titiknya, lalu pengisian air, lalu kita pembacaan berapa deformasi yang terjadi. Lalu nanti akhirnya kita bahas kita olah data. Intinya seperti itu. Oke. Nah, ini adalah terlihat di sini secara aktual ya. Secara aktual ini dia yang diujinya di atas. Bebannya tadi di atas. Nah, kita menguji deformasinya dari bawah, di bawah plafon. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk mengukur semua deformasi-deformasinya. Dan ini di atas nih. Ya, di rangka-rangkanya. Oke. Nah, ini adalah ya penulisan-penulisannya. Oh, dia tulis, oh ini airnya nggak 0, bebannya berapa. Kan titik-titik transducernya tadi yang akan kita evaluasi itu beberapa titik, di titik-titik yang signifikan, di tengah bentang, di sepertiga bentang, pokoknya acak lah ya. Itu nanti kita modelkan, kita mau bisa pakai Excel, pakai apa terserah kamu lah ya. Nah, itu dicatat. Oh, airnya 0 cm, 25 sampai seperti ini. Ya, nanti kita gambarkan grafik beban terhadap deformasi. Ya. Nah, ini akhirnya nanti kita akan membandingkan dengan perencanaan. Kira-kira seperti itu. Ini adalah salah satu atau bayangan aja bagaimana kamu melakukan pengujian untuk pengujian terhadap suatu bangunan lantai dalam hal ini atau balok yang mengalami lendutan atau retak terhadap